Selamat pagi semuanya. Ya, kita bersuka cita karena Tuhan telah mengumpulkan kita di sini dengan tiada kekurangan apapun. Kita akan masuk dalam doa. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Selamat datang Bapak untuk melayani di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami sehingga kami boleh ditibakan di tempat ini dengan tiada kekurangan apapun. Tuhan, Engkau juga akan melindungi mereka yang belum hadir. Tuhan pimpin langkah mereka, Tuhan tiba di sini dengan tiada kekurangan apapun. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Engkau memberkati tim musik Tuhan, Engkau memberikan hikmat yang daripada Tuhan, dan kami tahu Engkau yang akan beracara Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Ibadah ini berjalan Tuhan yang menuntun, membimbing, memeliharanya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Engkau menguasai hati, pikiran dan jiwa kami, ruangan ini Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan datang ke bait-Nya. Dalam peraturannya
Bersyukurlah sebab kasih setia Tuhan baik untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan dengan Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhan, kasih setia Tuhan gak pergi dari kita ya. Dia selalu melingkupi kita dan dia selalu ada untuk kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memakai hambanya untuk membawakan firman Tuhan. Kita akan minta penuhilah sekarang Tuhan, penuhilah kami. Hati
haleluya Yesus. Engkau baik, amat baik, sangat baik Yesus, glory. Engkau kupuja, Engkau kupuji, Engkau kusembah, Engkau kutinggikan. Haleluya Allah, Engkau lah Allah yang sempurna, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Kupuja, kupuji Engkau, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memimpin kami dari awal sampai pertengahan. Biarlah Tuhan semua puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi sesembahan kami bagi Engkau Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan mengurapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki, lidah dan bibirnya Tuhan. Engkau kuasai Tuhan, menyampaikan apa yang Engkau mau Tuhan sampaikan kepada kami. Isi hati Tuhan kepada kami Tuhan, dan biarlah kami boleh diurapi oleh Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu, dan Engkau pakai hamba-Mu, dan Engkau ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, baik yang mendengarkan maupun yang membawakan, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita baca bersama-sama dari Injil Matius. Injil Matius, Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua firman Tuhan ini. Judulnya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak Ibu, itu demikian firman Tuhan yang kita baca. Ketika membaca firman Tuhan ini, barangkali Bapak Ibu sudah membaca beberapa kali, sudah merenungkan beberapa kali, bahkan sudah melakukan firman Tuhan ini. Tapi ada satu bagian firman Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan bersinar, bernilai dan berguna. Bersinar, bernilai dan berguna. Nah, subtema saya buat stadium akhir penyakit. Saya katakan tidak penyakit, tapi penyakit agama, penyakit fisik, penyakit batin, penyakit psikologis, sosial, ada terobosannya. Ada terobosannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dalam Matius, di Injil Matius itu pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7, ini merupakan khotbah Tuhan Yesus yang sering disebut khotbah di bukit. Dan
Pak Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7 ini merupakan kalau kita lihat perkataan Yesus atau otoritas Tuhan Yesus dalam perkataan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata khotbahnya ada otoritas, ada kuasanya, ada wewenangnya. Nah, sedangkan kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, ini bisa dikatakan otoritas Tuhan Yesus dalam sebuah tindakan. Otoritas Tuhan Yesus dalam sebuah mujizat untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias, bahwa Dia adalah Tuhan. Ya. Jadi, dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, ketika Tuhan Yesus sudah mulai berkhotbah, Dia langsung di situ ada sebuah mujizat yang ditunjukkan langsung 3 sebuah mujizat yang spektakuler, yaitu pertama mujizat orang yang sakit kusta disembuhkan. Yang kedua hamba seorang perwira di Kapernaum. Yang ketiga kalau kita lihat menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ya, kalau membaca dalam Injil Matius ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya next ya. Ini saya pengantar. Penyakit kusta apa sih? Seperti apa penyakit kusta itu? Kan kita harus tahu. Mungkin kalau dikenal penyakit kusta itu dalam Alkitab itu mengacu ada berbagai masalah kulit. Jadi di Alkitab namanya penyakit kusta itu penyakit yang mengacu kepada berbagai namanya penyakit kulit. Nah, dalam bahasa Yunani disebutnya lepros atau leprosi. Nah, leprosi ini berbagai penyakit kulit, tidak harus kusta. Ya, mungkin bisa panu, kudis, kades dan lain sebagainya. Banyak Bapak Ibu macam-macam. Alkitab terjemahan yang baru tahun 2023 itu tidak memakai secara spesifik kayak di Injil Matius ini penyakit kusta, tapi pakai lepros, yaitu berbagai macam penyakit kulit pokoknya. Bentuknya apa, macamnya apa itu tidak dijelaskan, tapi kalau kita mengacu ini saya masih tetap bertahan kepada Alkitab terjemahan lama ya. Supaya lebih spesifik bahwa penyakit kulit dijelas namanya penyakit kusta. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat sama dengan penyakit lepra. Ya. Dulu dikenal lepra, tapi lepra itu berasal dari kata Yunani ternyata lepros. Nah, bentuknya apa? Di Palestina itu ada 2 jenis. Pada waktu zaman Tuhan Yesus, ada yang penyakit kulit itu betul-betul sangat parah, sangat serius. Barangkali yang disebut lepra itu sangat serius, ya, sangat-sangat membahayakan tubuhnya. Kemudian ada yang tidak serius, hanya biasa saja. Nah, cirinya apa Bapak Ibu penyakit kusta itu? Penyakit penderita kusta itu pakaiannya akan dirobek, rambutnya terurai. Ya, pakaiannya dirobek, rambutnya terurai, dia akan menutupi mukanya dan berkata, aku najis, semua bilang begitu. Sehingga apa? Kalau dia mengatakan, aku najis, dia akan tetap najis selamanya ia terkena infeksi itu. Dan dia akan hidup sendirian, dia akan tinggal berada di luar perkemahan. Kalau menurut perjanjian lama, Imamat pasal 13, kusta itu dimulai dari titik kecil awalnya. Dari titik kecil berkembang, kemudian memakan daging, sampai penderitanya itu hanya tersisa tinggal tulang dan tangan. Ini benar-benar dikatakan orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri menyebut mayat hidup. Ya, mayat hidup. Orang yang kena penyakit lepra itu. Next terus ya. Nah, bahkan pakaiannya saja bisa kusta, bukan hanya orangnya tapi yang dipakai. Ya, bisa kusta itu menurut Imamat pasal 13. Iya, semua kasus penyakit ya, di semua kasus penyakit para imam bertanggung jawab untuk mengatur masalah pentahirannya. Dia tahir atau tidak diverifikasi. Oh ini kusta, ini bukan kusta, ini biasa. Nah itu imam punya seperti itu. Mereka diduga menderita kusta, kalau menderita kusta di karantina. Saudara ingat ceritanya Miriam sama Harun?
Di karantina 14 hari lamanya sampai statusnya dia jelas apakah kusta atau belum, apakah kusta atau bukan. Kalau itu terbukti kusta, mereka dikucilkan dari masyarakat sampai dinyatakan sembuh. Ini penyakit sosial. Dijauhkan dari masyarakat. Sedih, susah, kita nggak bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, kusta merupakan penyakit yang menular, kata dokter. Penyakit yang menular disebabkan oleh namanya bakteri kusta. Mycobacterium leprae. Yang menular melalui pernapasan. Jadi penyakit ini terutama mempengaruhi kulit, saraf, ya, mukosa, saluran pernapasan bagian atas dan mata. Bakteri tersebut dapat menyebabkan daerah yang terkena kehilangan kemampuan untuk merasakan sentuhan dan rasa sakit. Jika tidak diobati, kerusakan saraf itu dapat mengakibatkan kaku pada tangan dan kaki, jari mandek, serta kelopak mata tidak bisa menutup secara sempurna, mengakibatkan kecacatan seumur hidup. Nah, kita belajar dari penyakit kusta ini. Next ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, orang yang sakit kusta, ya, orang yang sakit kusta, kalau namanya sakit kusta bahkan di Palestina orang yang sakit kusta itu disebut apa? Pengemis. Mereka dapat menghidupi dirinya, bahkan kadang-kadang keluarganya, ya, keluarganya itu apa? Nitip makanan kepada anggota keluarganya sehingga apa? Dia akan memiliki apa? Rasa ya terhina. Dia memiliki yang disebut dengan stigma sosial yang karena di dalam dirinya terdapat label dia pendosa. Ya. Kalau penyakit kusta ini sering dikatakan orang banyak menafsirkan ini lambang daripada dosa. Tapi sebenarnya penyakit kusta ya penyakit kusta. Penyakit kulit ya penyakit kulit. Ini kalau orang yang kena penyakit kusta ini biasanya apa? Mohon maaf, kalau bersin aja harus dijauhkan 2 meter. Bersin saja 2 meter. Kalau kita waktu zaman COVID, ada apa? Ya, pembatasan ya. Ya, distancing, ada pembatasan. Kalau ada angin bertiup, jaraknya berapa? 45 meter. Takut kalau bakterinya. Ya. Jadi kira-kira orang yang seperti ini bagaimana ya? Bahkan kalau ada orang zaman menurut cerita Rabi Yahudi, kalau dia jualan telur, ya, lebih baik tidak dibeli. Jangan dibeli gitu. Yang lebih lagi ada gereja. Gereja kalau orang yang kena sakit kusta mengadakan ibadah apa? Penguburan kalau dia dianggap sudah mati. Saudara, kira-kira kalau orang kusta yang kondisinya seperti itu apa? Dia bukan hanya menderita penyakit secara fisik, bahwa fisiknya dia itu memang lama-lama dia semakin hari semakin lepas, semakin hari semakin menggerogoti dia. Kemudian dia juga punya secara sosial dia dijauhkan. Orang gak akan dekat lagi sama dia. Secara batin, psikologis menderita enggak? Sangat-sangat tertekan. Kok saya enggak ada temannya, saya enggak ada yang menghibur, saya enggak ada orang datang. Bapak Ibu, waktu zaman COVID ya, zaman COVID 3 tahun yang lalu. Kalau ada yang meninggal, ada enggak yang datang? Tersiksa. Sama dengan orang kusta ini. Secara agama, para imam menjauhkan. Ya. Secara agama, para imam menjauhkan. Sudah batin tertekan, tidak ada orang yang mau datang. Secara agama juga agama menjauhkan. Betapa dia menderita semuanya. Nah,
melihat kondisi orang yang sakit kusta ini, tentu Bapak Ibu dan saya memiliki perasaan apa? Menyedihkan. Dan penderita kusta ini harapan untuk sembuh itu sangat tipis. Kalau dokter sudah mengatakan angkat tangan, tidak mungkin. Nah, kondisi seperti ini yang dialami oleh kusta, kondisi seperti ini yang dialami oleh namanya penderita kusta, dia sangat-sangat menyedihkan kondisinya, harapannya sangat tipis. Semua apa-apa yang saya harapkan, apa yang bisa saya banggakan, apa yang bisa saya sampaikan, apa yang saya bisa melakukan, semuanya itu gak ada harapan sama sekali. Kalau melihat situasi kondisi seperti itu, lalu apa yang akan saya buat? Lalu langkah apa yang akan saya lakukan? Saya mau ketemu dokter siapa? Saya mau ketemu imam siapa? Saya mau ketemu dengan pendeta siapa? Saya mau ketemu dengan hamba Tuhan siapa? Sangat menderita ya, tertekan. Gak ada harapan lagi. Bapak Ibu menarik ya. Saya jujur ketika saya membaca ini, saya nggak ngerti sama sekali. Hanya Tuhan yang memberikan pencerahan, hanya Tuhan yang membukakan firman Tuhan ini sehingga saya bisa mengerti. Ternyata orang penyakit orang penderita kusta itu hidupnya sangat-sangat mengerikan, hidupnya tidak punya harapan karena baik secara psikologis, secara batin, secara agama, secara sosial, semuanya dijauhkan, tidak ada harapan, harapannya hanya satu, mati. Itu saja. Nah, ketika terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8 ini ya. Setelah Yesus turun dari bukit, tadi Tuhan Yesus khotbah di bukit. Tuhan Yesus khotbah di bukit. Sekarang dia turun dan orang banyak berbondong-bondong, dikatakan datang. Saya ketika orang melihat situasi, adanya perubahan mindset yang pertama. Kalau orang sudah istilahnya udah tinggal, ya saya nggak ada harapan lagi. Kalau mindsetnya nggak berubah, saya tetap mati. Pikirannya kan begitu. Ini orang yang sakit kusta itu ada perubahan mindset. Mindset itu menunjuk perubahan dalam cara seseorang berpikir, berpandangan, berkeyakinan, atau pola pikir yang mendasar. Kira-kira Bapak Ibu, ketika menghadapi situasi kondisi seperti ini dan tidak ada jalan keluar, sudah jalannya buntu, sudah jalannya mandek, tidak ada harapan sama sekali, harapannya cuma hanya satu karena semua orang sudah menjauhkan. Barangkali kalau dia pun meninggal, kira-kira ada orang yang menguburkan enggak ya? Ada enggak orang yang menguburkan? Tapi ya, ini loh yang saya maksud dalam diri orang itu. Semua jalan sudah tertutup, semua jalan sudah tidak ada akses, semuanya jalan itu sudah buntu, hanya jalan tinggal ke atas saja. Hanya jalan tinggal ke atas saja. Makanya di dalam diri orang penyakit kusta, mindsetnya berubah. Ya. Kalau dia tidak berubah, ya, dia tidak mengalami perubahan. Perubahan itu bisa perubahan positif, bisa perubahan yang namanya negatif. Tapi orang yang sakit kusta ini, dia memiliki perubahan mindset yang positif. Sehingga apa? Dalam kehidupannya dia melalui apa? Perubahan yang sungguh-sungguh nyata dalam hidupnya. Dan dia akan bisa mengatasi segala rintangan, tantangan, pergumulan. Walaupun itu sulit, bagaimana saya cara mencapai saya kesembuhan itu, usaha bagaimana. Orang jujur Bapak Ibu, ketika menghadapi situasi yang sangat sulit, gak tahu ininya jalan atau enggak ya, mindsetnya jalan atau enggak. Perubahan mindset itu enggak mudah ya. Perubahan mindset itu tidak mudah. Karena apa? Sudah melibatkan kebiasaan,
sudah melibatkan keyakinan yang terbentuk dalam hidup saya. Wah, apalagi pengalaman masa lalu. Itu enggak mudah Bapak Ibu. Kata orang tua dulu, kata nenek saya, kata engkong saya, kata encim saya, kata opung saya, kata oma saya, kata opa saya. Kalau sudah terbentuk mindset seperti itu, untuk berubah gampang. Enggak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Ya, jadi tidak mudah Bapak Ibu. Karena itu ketika orang yang sakit kusta ini, dia mengambil satu langkah penting, dia mengubah mindset dia, terjadi apa? Terjadi namanya pertumbuhan dan terjadi terjadi perkembangan, bahkan terjadi pikirannya terbuka. Rasul Paulus dalam surat Filipi, ya. Rasul Paulus dalam surat Filipi, dia mengungkapkan kurang lebih ada 10 kali orang supaya cara berpikirnya berubah. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengatakan supaya sampai 10 kali mengingatkan agar jemaat Filipi mindsetnya berubah. Cara pandangnya, cara pikirnya, pengalaman masa lalu berubah. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya lihat orang yang sakit kusta ini gak ada harapan lagi. Apa sih harapannya? Mau dengan tetangga gak mau dekat. Dengan lingkungan sosial juga dijauhkan. Mau ke sinagog dijauhkan lagi. Apa yang terjadi? Mindsetnya berubah. Ya, mindsetnya berubah. Saya pernah sakit. Ya, saya pernah sakit. Saya sakit, saya dirawat di rumah sakit Boromeus. Saya pikir-pikir, kenapa saya sakit begini? Saya tanya kepada diri saya sendiri. Saya nggak bisa tidur di rumah sakit. Sampai saya minta obat tidur sama dokter. Jangan Pak katanya, nggak dikasih. Terus malam-malam jam 12 di samping saya ada datang pasien baru. Teriak-teriak nangis. Wah, sangat-sangat terganggu lagi nggak bisa tidur. Kenapa? Dia pecah pembuluh darahnya. Saya langsung ubah mindset saya. Saya sakit begini saja saya masuk rumah sakit. Untuk apa saya masuk rumah sakit? Besok saya harus pulang. Saya berkata kepada diri saya besok saya harus pulang. Saya nggak mau dirawat lagi. Jam 10 visit dokter. Dok saya mau pulang. Boleh diizinkan? Boleh. Boleh. Jadi Bapak Ibu kalau menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit, mindsetnya harus berubah. Kalau enggak berubah, tidak akan terjadi perubahan dalam hidup. Ya. Itu belajar Bapak Ibu dari orang yang lumpuh ini. Yang kedua setelah mindsetnya berubah. Ini sesuatu yang luar biasa. Di ayat yang kedua dikatakan di situ, maka kata datanglah. Datanglah. Dan kata datang ini ya Bapak Ibu, kata datang ini berarti ada tindakan. Ada langkah seorang kusta untuk mengatasi stigma sosial. Stigma itu ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungan. Dia tadi dikatakan saya awal pendosa. Udah stigmanya lingkungan, ini pendosa, ini orang berbuat dosa, ini mencuri, ini barangkali merampok, dia menipu dan lain sebagainya. Di lingkungan masyarakat sudah seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang kusta ini apa? Ada keberanian untuk mendekat. Ada tekad, ada hasrat, ada rasa percaya diri, ada ketaatan penderita kusta bahwa kalau saya datang kepada Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Bapak Ibu Saudara, dalam diri orang itu bukan hanya ada tindakan, ada langkah, tapi ada iman. Sikap iman,
kerinduan, inisiatif, ada usaha untuk bangkit, untuk bergerak. Bahkan Tuhan Yesus Kristus itu punya daya tarik tersendiri bagi orang kusta ini. Kalau nggak punya daya tarik, mana mungkin orang kusta ini punya hasrat, punya kerinduan. Jadi barangkali orang kusta ini sudah mendengar, kayak orang yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Mendengar berita-berita Tuhan Yesus. Nah, orang kusta juga ini sudah bangkit apa? Dia bangkit, dia bergerak, dia bertindak, dia melangkah. Berarti apa? Tuhan Yesus Kristus itu mempesona dalam dirinya. Kalau Tuhan Yesus nggak mempesona, saya yakin orang kusta ini nggak datang. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau disebutkan di dalam Lukas pasal 5 ayat 12 nih, penuh kusta. Bukan 1, 2 tapi penuh kusta. Nah, orang ini ya, dia tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Tuhan Yesus. Kan kadang-kadang apa benar ya? Saya mau berobat alternatif ini, benar nggak ya? Iya atau tidak ya? Timbang-timbang, tapi dalam diri orang kusta itu nggak ada keraguan sama sekali. Orang kusta dalam keadaan tersiksa batinnya, tersiksa fisiknya, tersiksa jiwanya, tersiksa agamanya, saya katakan karena iman, tersiksa dalam masyarakat dan sosial. Harapan satu-satunya hanya datang kepada Tuhan Yesus. Gak ada harapan yang lain. Ya. Karena penyakit kusta tidak bisa disembuhkan dalam bentuk apapun, kecuali hanya beroleh mujizat. Ya, hanya beroleh mujizat. Bapak Ibu bisa baca kembali ke Imamat pasal 13-14. Ya. Tidak ada cara yang bisa menyembuhkan kusta. Raja Naaman, Panglima Naaman bisa sembuh karena apa? Mujizat lewat Nabi Elisa. Bahwa kusta tidak bisa disembuhkan kecuali hanya apa? Mujizat Tuhan. Mujizat. Karena tidak disingkirkan oleh orang lain. Coba Bapak Ibu lihat Naaman seperti apa. Adakah Naaman dia bisa dekat-dekat walaupun dia panglima terkenal, walaupun dia hebat. Jadi saya melihat ya, selain ada perubahan mindset, ada satu langkah. Datang. Ya, datang. Banyak orang ingin sembuh sakitnya, tapi malas untuk datang kepada Tuhan. Banyak orang ingin diberkati Tuhan, berkati keluarga saya, berkati usaha saya, berkati bisnis saya, berkati anak-anak saya, berkati menantu saya, berkati cucu saya. Adakah tindakan, langkah? Ya. Kalau saya katakan, ini orang sakit kusta. Ya. Sakit kusta semua fisik juga terbatas. Batin tertekan. Secara agama, secara sosial dijauhkan. Imam aja nggak mau datang. Tapi ada inisiatif, ada langkah, ada kerinduan, ada keyakinan. Saya tidak ragu. Ya kalau ragu, bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Ini orang-orang kusta. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga ya yang menarik bagi saya ya. Tadi mindsetnya berubah. Yang kedua itu dia datang kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga masih di ayat yang kedua. Di situ dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu apa katanya? Sujud menyembah. Sujud menyembah. Ya, saya bandingkan ya. Injil Markus, dalam Markus pasal 1 memakai kata berlutut. Ya, memakai kata berlutut.
Kemudian di Lukas memakai kata tersungkur. Ya, memakai kata tersungkur. Ini ya, bagi saya ini reaksi yang benar. Ya, reaksi yang benar kepada orang yang sakit kusta ini, karena di tengah ketidakberdayaan, di tengah dengan kebuntuan, di tengah dengan skala keterbatasan, di tengah dengan tidak ada pengharapan lagi, karena harapannya hanya satu-satunya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia melihat Tuhan Yesus itu, dia sujud menyembah. Ya, sujud menyembah. Bukannya dia malah menantang, tapi dia sujud menyembah. Saya mencari kata, apa sih kata arti sujud menyembah itu ya? Arti kata sujud menyembah itu dari bahasa Yunani proskuneo. Artinya begini, secara harafiah itu membungkuk, ya, membungkuk, menyembah, menghormati, mengagungkan kepada seseorang yang ilahi, yang punya otoritas lebih tinggi. Dan ini apa? Melibatkan namanya penghormatan, pengabdian, dan pemujaan. Itu kata arti menyembah itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika namanya seorang kusta ini, dia datang kepada Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan, dia tahu siapa yang dihadapi. Dia tahu, makanya dia harus sujud menyembah, bahwa dia itu gak berdaya. Saya sudah terbatas, saya dikucilkan orang, saya tertekan, saya gak punya jalan keluar lain. Hanya satu-satunya, aku harus menyembah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Banyak orang sombong, jujur. Banyak orang sombong. Apalagi kalau punya uang banyak ya, sombongnya setengah mati itu. Punya uang banyak, ya, punya istri cantik. Aduh, aku gak perlu Tuhan lagi ya. Tuhan goodbye. Bapak Ibu ada satu, mungkin pernah lihat satu video ya. Satu video di medsos. Orang begitu bangga sekali. Saya bisa keliling dunia. Saya bisa pergi kemana-mana. Saya bisa nyanyi. Itu katanya bukan karena Tuhan. Dan saya tidak kena COVID sampai hari ini katanya. Akhirnya pas dia sedang mengatakan seperti itu, mundur begini, langsung jatuh meninggal. Betapa orang sombongnya luar biasa. Betapa orang itu congkak luar biasa. Dia merasa hebat, dia merasa mampu. Bahwa segala-galanya karena usaha saya, karena diri saya, karena saya bekerja keras. Jangan lupa, lambat atau cepat, Tuhan memang memberi kesempatan. Tuhan itu memang baik, diberi kesempatan untuk berubah. Tapi adakah orang itu berubah? Ada satu lagi video, jujur Bapak Ibu, saya miris Alkitab ini dirobek-robek, dengan bangganya ketawa. Merobek-robek Alkitab. Memang Tuhan tidak marah. Dibiarkan saja begitu. Sama kasusnya ketika sedang merobek-robek Alkitab ini. Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba pingsan dan dia sudah tidak bisa tertolong lagi. Saya katakan kesombongan awal dari kehancuran. Kesombongan awal dari kehancuran. Ini orang sakit kusta ini, dia sadar betul. Dia sudah stadium akhir. Ya, sudah stadium akhir. Dan yang saya paling senang ya, dia tahu bahwa dirinya itu sudah stadium akhir, nggak ada harapan lagi. Dia bilang begini, ya, udah sujud menyembah, dia berkata, jikalau Tuhan, ini saya sembuh hanya karena kerelaanmu saja. Kalau engkau berkenan, kalau engkau kehendaki saya sembuh. Kalau engkau tidak kehendaki pun saya sudah terima.
Dia tidak memaksa Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan pencipta. Dia Tuhan penguasa. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang dasar. Tapi seandainya Tuhan tidak menyembuhkan, aku pun tidak memaksa. Makanya dia katakan, jika Tuhan mau. Ya, jika Tuhan mau. Kalau Tuhan tidak mau pun tidak apa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dia tahu persis. Dia sudah gak ada jalan keluar kok. Dia sudah terbatas kok. Dia hanya berharap kalau Tuhan mau, ini soal kesembuhan itu kedaulatan Tuhan. Ini hak Tuhan, ini otoritas Tuhan. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dalam stadium akhir, kalau Tuhan mau. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara kalau kita membaca? Ayat 3. Lalu Tuhan mengulurkan, ya, Tuhan mengulurkan tangannya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Yang lain aja takut untuk menyentuh dia. Yang lain aja takut untuk menjamah dia. Tapi Tuhan ulurkan tangannya. Kenapa Tuhan Yesus enggak takut dia kena ketularan? Kok dia enggak takut kalau dia bisa tertular dengan kustanya? Karena dia Tuhan, dia penguasa, dia pencipta. Ya. Saya ketika membaca ya, ini ayat ini, ya, orang itu bisa sembuh. Kusta dianggap sebagai pencemaran, karenanya membuat seseorang tidak dapat diterima secara ritual. Ketika orang Tuhan menjamah. Dan orang yang sakit kusta itu tahu betul. Kadang-kadang kita jujur kalau berdoa suka maksa Tuhan ya. Iya, jujur kita kalau berdoa suka maksa Tuhan. Ya, kita maksa Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya. Seandainya sakit, dan Tuhan tidak menjawab doanya bahwa diizinkan sakitnya itu, tetap Tuhan pasti berikan kekuatan untuk menghadapi sakit penyakit itu. Di Alkitab ada satu contoh. Rasul Paulus berdoa minta apa? Supaya duri dalam dagingnya apa? Dihilangkan, disembuhkan, tapi sampai Rasul Paulus mati, duri dalam daging itu tetap ada. Rasul Paulus katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku. Cukuplah kasih karuniaku. Penyertaan Tuhan, kekuatan menghadapi sakit penyakit itu Tuhan berikan sampai akhir hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah rasul-rasul sesudah Tuhan Yesus tidak kebagian? Rasul Petrus juga kebagian orang yang sakit lumpuh. Rasul Paulus juga kebagian. Artinya tidak semua orang yang sakit pada zaman Tuhan Yesus disembuhkan. Ada juga yang tidak disembuhkan. Tapi kita bisa melihat orang yang sakit kusta ini. Dia datang sujud menyembah. Dia mau disembuhkan atau tidak, dia yakin bahwa Tuhan punya otoritas. Dia yakin bahwa Tuhan punya wewenang. Dia yakin tidak ragu sedikit pun bahwa Tuhan pasti akan menyembuh. Dan yang keempat Bapak Ibu, dia punya iman pada Tuhan Yesus. Iman ini melahirkan mujizat kesembuhan. Dikatakan kesembuhan itu tidak disembuhkan secara bertahap. No, ini Bapak Ibu lihat ya ayatnya ya. Ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika, kata seketika. Markus, Lukas, kemudian Matius sama memakai kata seketika. Ya. Seketika itu juga ketika mengulurkan tangannya orang menjamah, dia Tuhan Yesus menjamah orang itu dan kustanya menjadi tahir. Itu karena jujur, kalau Lukas mengatakan karena belas kasihan, tapi saya katakan di sini karena terjadi seketika, tidak secara bertahap. Ya, tidak secara bertahap. Kalau kita sakit, sembuhkan ke dokter dulu, dikasih obat,
makan, istirahat, mujizat Tuhan, tetap mujizat. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada orang yang sakit kusta, seketika berarti tidak secara bertahap. Kesembuhan terjadi itu berarti tidak berangsur-angsur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Kesembuhan ini berarti terjadi secara total, Bapak Ibu. Kalau boleh saya katakan, orang yang kusta ini mengalami penciptaan baru dari Tuhan, tubuhnya diperbarui dari Tuhan. Karena dia tidak ada sedikit pun, misalnya apanya, gatalnya, kulitnya, apa, semuanya. Berarti dia sembuh seketika itu, tidak berangsur-angsur, tetapi secara tuntas dia sembuh. Ini kalau ketika orang memiliki iman, ini bisa terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Saya jujur ya, jujur banyak orang Kristen, saya katakan tidak di sini, orang mengatakan, ada seorang pendeta mengatakan pada saya, banyak orang Kristen Pak, tapi tidak punya iman. Tidak punya iman. Kenapa katakan begitu tidak punya iman? Saya sering berkata, jarak yang paling jauh dalam kehidupan dari mana? Dari bumi menuju bulan? Atau dari bumi menuju surga? Jarak yang paling jauh itu dari sini menuju sini. Apa yang seringkali ada di sini belum tentu sama dengan ada di sini. Ya, kadang-kadang ini Bapak Ibu, iman, ketika terjadi iman, kesembuhan sakit kusta itu berarti menyatakan Tuhan Yesus punya otoritas, dia adalah Mesias, dia adalah pencipta, dia adalah juru selamat yang datang ke dunia ini, sehingga ketika orang sakit kusta itu dia tahu tentang kedaulatan Allah dan dia percaya dan dia punya iman, sehingga akhirnya apa? Dia mengalami kesembuhan secara total. Kesembuhan ini untuk menyatakan apa? Bahwa Tuhan Yesus dia punya otoritas. Dia punya kuasa, dia punya hak. Bapak Ibu dan saya punya otoritas? Bapak Ibu dan saya punya otoritas? Saya sering mengatakan, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya hak. Hak itu apa? Hak itu otoritas. Hak itu apa? Wewenang. Hak itu apa? Kuasa. Kalau kita punya berdoa, kalau kita punya kuasa, punya otoritas, kalau berdoa harus panggil pendeta. Kalau berdoa harus panggil hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya punya otoritas, sakit apapun kita bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita punya otoritas yang sama. Ya, masalahnya apa? Kenapa kita enggak yakin? Kurang dimaksimalkan. Otoritasnya kurang dimaksimalkan. Masa ada mahasiswa teologi diganggu sama roh jahat? Ada enggak? Ada, jangan dipikir tidak ada. Ada orang Kristen diganggu roh jahat? Ada. Saya ada satu kesaksian. Ada seorang anak gadis. Sudah dia usia 21 tahun, dia kena sakit kista. Sudah di rumah sakit dia 3 minggu. Di rumah sakit 3 minggu sampai habis 21 juta. Dipikir itu sudah sembuh total. Sudah sembuh total. 3 bulan kemudian kambuh. Ini pembimbingnya bingung, jujur terus terang. Kenapa bingung? Sudah 3 bulan dia kambuh lagi. Dia cari-cari. Dia baca buku, dia tanya kepada orang, dia mendoakan di tangking-tangking dalam nama Tuhan Yesus, Dipikir ada setannya. Ternyata Bapak Ibu, disebabkan oleh karena roh nenek moyangnya ada di dalam tubuh itu. Ketika diinjili ulang, dia diceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia bisa sembuh dan sampai hari ini dia punya anak.
yang diduga tidak punya anak. Jadi saya kadang-kadang berpikir ketika saya pernah mengusir roh jahat itu 2 jam itu berdoa, 7 orang tidak keluar. Itu berasal dari sana, Garut Selatan. Saya tidak mau keluar, roh kakek saya masih ada dalam. Saya enggak mau keluar. 2 jam tidak keluar. Ternyata saya baru ngerti, baru sadar. Kalau kita tangking tidak keluar, kita injili orang. Orang tersebut perlu mengundang Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Maka dengan sendirinya setan itu keluar. Kalau kita udah tangking sampai berapa jam, bahkan sampai 1 hari, sampai penuh, tidak keluar setannya. Berarti dia perlu diinjili ulang. Dia supaya mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi kalau kesembuhan ilahi pada orang kusta itu tidak bertahap, tapi terjadi secara sempurna. Semua hilang, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Itu karena dia punya iman. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, Yesus memberikan sebuah rekomendasi, memberikan rekomendasi, yaitu larangan dan perintah. Ini penyembuhan terhadap orang yang sakit kusta, saya sebut sebagai masalah agama Yahudi. Dan penyembuhan itu harus diverifikasi. Ini orang benar oleh para imam. Jadi harus ada tanda legal dari imam. Oh, ini betul-betul orang telah sembuh. Jadi diverifikasi dulu. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus supaya pergi katanya memperlihatkan kepada imam dan memberi persembahan sebagai bukti bahwa ia telah disembuhkan. Ini menunjukkan apa? Tuhan Yesus tetap menghormati. Ya. Tuhan Yesus tetap menghormati namanya hukum Musa itu. Dia menghormati, mentaati perjanjian lama. Ya. Dia tidak melanggar, tapi Tuhan Yesus Kristus itu menggenapi. Karena begitu orang disembuhkan dari kustanya, dia disuruh pergi ke imam untuk membuktikan bahwa kamu telah sembuh. Kamu telah dinyatakan sembuh. Kamu tidak perlu lagi, kamu bisa datang, kamu bisa beribadah, kamu bisa bersosialisasi. Sekarang kamu tidak tertekan lagi. Nah, kenapa Tuhan Yesus melarang orang? Ya, kalau tidak dilarang di Injil Markus dan Lukas, orang dilarang orang karena untuk menunjukkan. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus, jangan menunda, kamu beritahukan kepada imam. Jangan kamu tunda, beritahukan kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus melarang karena apa? Kalau orang tahu bahwa orang datang kepada Tuhan Yesus hanya perlu mujizat. Padahal orang datang kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mujizat, tapi apa? Jiwanya, rohnya, tubuhnya supaya apa? Diselamatkan. Tapi kalau orang datang, saya mau datang ke gereja kalau saya sembuh sakitnya. Saya mau datang ke gereja kalau saya diberkati Tuhan. Saya datang ke gereja semua kalau keluarga saya semua aman-aman saja. Kalau begitu dikasih aman, goodbye Tuhan. Aku gak mau datang kepada Tuhan. Ya, seringkali begitu. Terus apa? Tuhan Yesus melarang untuk memberitahu orang supaya orang belajar dulu. Jangan lihat begitu orang dapat mujizat langsung, teriak-teriak, aku dapat mujizat, aku dapat mujizat. Tapi tidak pernah mengalami. Nah, Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Kenapa? Kalau ada orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh melayani dulu. Supaya dia belajar, dia dibimbing dulu, dia diarahkan dulu. Kalau dia sudah mengerti, sudah memahami apa arti kekristenan, nah baru dia bisa melayani Tuhan, dan itu butuh waktu. Orang melayani Tuhan bukan asal, wah saya mau melayani Tuhan. Butuh waktu, butuh proses Bapak Ibu. Nah saudara, ini menunjukkan kenapa Tuhan Yesus memberikan satu larangan dan satu perintah. Karena Tuhan Yesus tidak mau orang hanya melihat mujizat, tapi yang Tuhan Yesus inginkan adalah mengenal secara pribadi, mengalami perjumpaan secara pribadi. Seperti si kusta ini, dia mengalami perjumpaan pribadi kepada Tuhan sehingga apa? Terjadi perubahan hidupnya.
Ya, next. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Kesimpulannya dalam segala kesesakan, berubah mindset. Jangan menyerah pada nasib. Ya, saya sudah begini. Ya udah pasrah sajalah. Bahasa Jawa, nerimo saja. Ubah nasib. Dari mana itu mau muncul? Itu karena dari Roh Kudus. Datang kepada Tuhan Yesus. Jangan datang kepada dukun, jangan datang kepada paranormal, jangan datang kepada orang pinter. Kalau datang kepada orang pinter, saudara saya mau beritahu, mumpung saya ingat. Kalau Bapak Ibu mendengar ada judi online, ada pinjaman online, ada game online, ada staker sekarang ya. Tempat judi online itu yang menjadi sesembahan itu adalah kepala babi. Kepala babi yang otaknya sudah diambil dan matanya sudah dicungkil. Disembah-sembah begini. Orang yang pasang terus menerus akan apa? Ikut kan? Karena gak punya mata. Karena gak punya otak. Kalau dia punya otak, dia punya mata, dia pasti tidak akan ikut dalam judi online. Amin. Karena itu setan. Ya, setan. Tapi cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Miliki iman yang operasional. Jangan iman yang diam saja. Iman yang bergerak, iman yang aktif. Maka akan mujizat Tuhan akan terjadi. Dan Tuhan memberikan rekomendasi. Ya, pergi pada imam, perlihatkan dan berikan. Kalau kamu sudah diberkati Tuhan, kamu sudah disembuhkan, lihat. Itu yang Tuhan mau. Amin. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Kami mempunyai Tuhan yang ajaib, yang mengasihi hidup kami. Biarlah Tuhan hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, taruhkan di dalam hati kami. Dan kami tetap memiliki iman di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu. Pakai pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Slamet Riyadi MTH, dimanapun hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Juga saudara-saudara seiman kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, biarlah mereka tetap setia di dalam pelayanan mereka. Bapak, kami juga saat ini berdoa buat pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, segala usaha, segala pekerjaan semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam sekolah mereka, di dalam pendidikan mereka, biarlah mereka boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Lebih daripada itu kerinduan kami mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, kami juga berdoa kalau ada di antara kami yang tidak hadir maupun yang ada dalam hadir tetapi kami dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami juga mau bawa di dalam doa dalam segala pergumulan hidup kami. Kami yakin selalu ada jalan keluar di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam kekurangan kami tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Sebentar kalau kami pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, tangan-tangan yang mengembalikan miliknya Tuhan, Tuhan juga membalas dengan berkat yang berlimpah. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, dan kami semua mengimani, kami yang hadir maupun yang ada di rumah kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Makasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.